ahadukum illa fi Bani Quraidah. Ya, janganlah kalian melakukan sholat asar, ya sholatul asr atau sholat asar kecuali di tanah Bani Quraidah. Nah, ketika mereka melaksanakan tugas itu, mereka kemudian berbeda cara pemahaman. Ya, ada yang memahami bahwasanya ya kita ini jangan sholat asar kecuali kita sampai di tanah Bani Quraidah. Tapi juga sebagian yang lain mengatakan itu maksudnya Rasulullah itu kita disuruh lebih cepat, kita disuruh bersegera agar nanti bisa sampai ke tempat tujuannya itu di tanah Bani Quraidah. Nah, sehingga ada yang kemudian melaksanakan sholat asar ketika sudah masuk waktu asar, itu mereka langsung melaksanakan sholat asar karena mereka menganggap bahwa pernyataan Rasulullah itu tidak dalam arti yang eksplisit, tetapi maksudnya adalah segera. Nah, karena berhubung di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar dan waktu asar itu akan habis kalau dipaksakan untuk terus berjalan menuju ke tanah Bani Quraidah, sehingga mereka melaksanakan sholat di tengah perjalanan. Tapi ada sahabat yang lain yang kemudian memahaminya itu secara tekstual, ya menganggap bahwasanya ya kalau perintah Rasulullah seperti itu ya kita jalankan apa adanya. Nah, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat asar sampai tiba di tanah Bani Quraidah meskipun waktu asar waktu itu sudah selesai. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, maka di sini kita punya konsep dasarnya bahwasanya di dalam kita berislam itu memang ada hal-hal yang tidak ada kompromi untuk berbeda. Tetapi dalam konteks lain, ya dalam masalah yang dzanniyah atau ijtihadiyah itu maka kita boleh berbeda pendapat. Nah, cuma di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita menyatakan berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, itu harus memiliki pedoman, sahabat-sahabat. Ya, tidak bisa kemudian kita berbeda dengan versi kita pribadi. Kita baca Quran sendiri, hadis sendiri, kita fahami sendiri, lalu kita simpulkan sendiri, kita munculkan sebuah produk hukum sendiri lah. Ini tentu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam konteks perbedaan adalah rahmat. Itu tidak seperti itu. Maksudnya adalah bahwasanya perbedaan yang dimunculkan oleh para ulama yang sudah mencapai level mujtahid, maka kita bisa memilih di antara mereka yang manapun yang bisa kita kerjakan. Gitu. Siap. Nah, jadi para ulama mujtahid itu ada cukup banyak. Ya, nah ini nanti silakan dilanjutkan ya, karena waktu kita hanya 10 menit, mungkin bisa nanti dilanjut ke yang lain. Intinya ya saya kira bisa menyimpulkan gitu, teman-teman. Siap. Lanjut Ustaz. Kita sudah dapat adik-adik semuanya dari pemaparan Ustaz Roba 10 menit kita sudah dapat untuk pertanyaan pertama. Nah, lalu adik-adik setelah kita tahu bahwa memang mau tidak mau ada aspek-aspek dalam agama Islam itu yang diperselisihkan. Tapi tadi seperti kata Ustaz Roba harus kita punya pedoman. Ya, tidak asal-asalan. Lalu Ustaz Roba, kalau memang mau tidak mau kita itu harus menemukan ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Apakah berarti kita sebagai muslim yang baru berhijrah itu juga harus belajar itu, atau kita cukup dengan satu perspektif dulu dalam hal-hal yang disepakati dulu, atau bagaimana? Sebab bagi adik-adik yang baru berhijrah itu termasuk juga yang mu'alaf ya, ketika disampaikan sesuatu yang berbeda dari yang sudah diketahui padahal itu benar, itu kemudian dianggap oh ini ajaran sesat, oh ini tidak sesuai Rasulullah. Apalagi di media sosial kan begitu Ustaz ya. Kalau klaimnya kan begitu, banyak yang klaim oh seperti ini mandinya Rasulullah, seperti ini sholatnya Rasulullah, padahal faktanya sejak zaman dulu itu sudah dipelajari oleh para ulama ya, kadangkala tidak seperti yang dipahami oleh mereka-mereka yang di media sosial itu. Nah, silakan Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang kita milenial hijrah itu harus belajar segera, atau cukup satu model berislam dulu, atau bagaimana, atau bahkan ini mendesak sekali untuk kita pelajari? Silakan Ustaz. Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana bagi kalangan para teman-teman kita yang mungkin baru berhijrah atau baru masuk Islam, apakah kemudian mereka harus langsung seketika itu baru masuk Islam atau baru hijrah langsung mempelajari tentang perbandingan mazhab ini? Apakah harus seperti itu? Jadi begini teman-teman, sebetulnya Rasulullah ketika berdakwah itu kan melalui tahapan-tahapan. Artinya tidak kemudian Rasulullah menuntut para sahabat-sahabat beliau untuk mengerjakan Islam itu secara total. Jadi secara bertahap begitu. Ya, ini ada namanya ilmu dakwah di situ. Jadi tidak boleh para dai, mereka yang bergerak di dalam dakwah Islam, dalam syiar Islam, tidak boleh kemudian mempersulit saudara-saudara kita yang baru hijrah ataupun yang baru masuk Islam untuk disuguhkan hal-hal yang rumit. Nah, itu jangan, itu tidak baik. Ya, maka harus melalui tahapan dan proses seperti itu. Nah, untuk ilmu perbandingan mazhab ini, apakah kemudian relevan kalau kemudian dipelajari atau dikonsumsi oleh para sahabat-sahabat hijrah? Nah, jadi begini teman-teman sekalian, menyesuaikan dengan siapa kita berguru.
sebetulnya tahapan yang pertama bagi para sahabat-sahabat hijrah itu kita harus pandai dalam memilih sosok guru ya. Jadi guru yang seperti apa yang perlu kita ikuti, tentu yang memiliki sifat soleh ya, yang kita kenal, yang kita anggap memiliki budi pekerti yang baik, kemudian memiliki ilmu agama yang baik, kemudian bisa membimbing, mendidik, memberikan keteladanan, nah dan seterusnya. Itu guru yang memang perlu untuk kita pilih ya, untuk kita ikuti. Nah nanti kemudian dari guru itu dia akan kemudian mengajarkan hal-hal yang sangat mendasar ya, diajarkan tentang tata cara ibadah yang basic ya, misalkan sholat ya, diajarkan apa sih syarat-syarat sholat itu, kemudian rukun-rukun yang berlaku di dalam sholat, kemudian tentang puasa ya, apa yang menjadi syarat-syarat puasa, lalu hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tentang akhlakul karimah, misalkan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya, kemudian seorang anak dengan sesama temannya, dengan lingkungan sosialnya dan seterusnya. Itu akan diajarkan mulai dari basic oleh ustadz yang kita ikuti. Nah, jadi memang pertama kita harus suka dengan ustadznya dulu. Kita harus mentautkan hati kita dengan sang ustadz itu, yang mana kita sudah merasa cocok, merasa mantap, yakin bahwasanya beliau ini adalah sosok yang tepat untuk kita ikuti, untuk kita ambil ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari sang ustadz itu tentu akan mengajarkan hal-hal yang ya step by step. Hal yang dasar, kemudian nanti akan diarahkan kepada hal-hal yang lain, sampai kemudian apa yang kita sebut dengan fikih perbandingan mazhab. Ya, jadi ada stepnya tentunya. Kalau ustadznya itu kemudian mengajarkan ala Syafi'i, biasanya nggak akan bilang ini adalah ala Syafi'i, enggak. Ya, pokoknya ini loh caranya sholat, ini loh caranya wudhu, ini caranya baca Quran dan seterusnya. Tidak memakai ala madhab siapa, ala ulama siapa. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kemudian teman-teman hijrah memiliki ketertarikan, ya, memiliki interest yang lebih. Nah, ini yang kemudian nanti ustadz itu akan mengarahkan, menunjukkan bahwasanya ternyata di dalam kita menjalankan syariat maupun peribadatan itu ada beberapa versi, ada sudut pandang dari ulama-ulama di luar yang diajarkan oleh sang ustadz. Nah, seperti halnya yang kita terjemahkan, yakni kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini buku yang sangat simpel ya, ringkas ya. Ini sebetulnya 1 jilid kalau buku aslinya berbahasa Arab, tetapi kita terjemahkan akhirnya menjadi 4 jilid karena memang menyertakan tulisan Arab sekaligus terjemahannya. Nah, ini nanti akan ditunjukkan oleh sang ustadz itu. Nah, tujuannya apa? Kok kemudian ustadz itu perlu untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda ya. Ini agar para sahabat-sahabat hijrah itu tidak merasa kesulitan di dalam menjalankan syariat agama ini. Ya, taruhlah misalkan saya buat contoh ya, di dalam mazhab Syafi'i, ini adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam yang ada di negeri kita. Nah, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i ini cenderung dalam praktek peribadatan maupun syariat itu dalam tanda kutip ya, itu berat. Ya, berat. Karena memang Imam Syafi'i itu dikenal sebagai imam yang sangat hati-hati di dalam istinbat hukum atau dalam memunculkan sebuah produk hukum. Nah, sehingga tidak asing kalau misalkan kita dapati dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu cukup susah gitu kadang-kadang. Apa contohnya yang real atau konkret itu? Tentang masalah najis. Nah, di dalam perkara najis itu Imam Syafi'i membagi najis itu ada 3. Ada najis mughalladhah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Kemudian cara mensucikan dari 3 jenis najis ini pun juga berbeda-beda. Kalau najis mughalladhah nanti harus dibasuh sebanyak 7 kali, dihilangkan dulu najisnya, kemudian dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu harus dicampur dengan debu. Kemudian nanti kalau najis mutawassithah itu harus dihilangkan dengan air, tidak boleh yang lain, harus dengan air ya, sampai kemudian sifat-sifat najisnya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Nah, kalau kemudian najis mutawassithah cukup dengan dipercikan air. Jadi alatnya cuma air saja, tidak ada yang lain gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di mazhab yang lain, misalkan mazhab Imam Malik, beliau najis ya, yang menurut pandangan mazhab Syafi'i itu adalah najis. Menurut pandangan mazhab Maliki itu tidak najis. Apa contohnya? Yaitu kotoran hewan yang bisa dimakan. Artinya yang halal untuk kita konsumsi. Katakanlah ayam ya. Kalau terkena ayam ini kan hewan yang halal untuk kita konsumsi. Nah, maka kotorannya itu tidak najis. Ini menurut versi mazhab Maliki. Sehingga ya tidak ada keharusan untuk harus dihilangkan, dibersihkan pada saat kita mau sholat. Nah, ini kan sangat mudah. Nah, kemudian ada dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa alat yang bisa menghilangkan najis itu tidak hanya air, tapi juga bisa sinar matahari. Ya, jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan baju kita terkena air kencing misalkan, air kencing apa saja ya. Nah, lalu kemudian kita ingin mensucikan baju yang terkena najis tadi, kita jemur, kita panaskan di bawah terik sinar matahari. Kalau misalkan ternyata sudah tidak ada sifat-sifat najis, tidak ada warna, bau, rasa, maka itu sudah dihukumi suci. Ini menurut versi mazhab Hanafi. Nah, maka hal semacam itu sering kita dapati. Ya. Nah, itu satu contoh. Banyak sekali kalau kita lihat contoh yang lain. Nah, intinya begini, teman-teman. Kalau
kalau misalkan kemudian versi madhab Syafi'i yang diajarkan oleh sang ustadz tadi itu sulit untuk dilakukan, nah itu maka disalah pindahkan ke madhab yang lain. Oh ya, di dalam madhab Maliki itu ternyata ini tidak najis. Di dalam madhab Hanafi ini ternyata bisa disucikan dengan cara seperti ini. Ya, itu jadi banyak alternatif nantinya. Ya, tetapi ya tetap kita mengikuti apa yang disarankan atau yang diarahkan oleh guru kita. Kalau guru kita memang madhabnya Syafi'i, memang sebisa mungkin kita mengikuti itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam konteks-konteks tertentu, maka kita diperbolehkan untuk pindah madhab itu. Tidak ada masalah itu. Ya, berpindah madhab itu hal yang sah selama kita tahu ilmunya.